Akhirnya, tidak terasa serial She-Hulk sudah sampai di episode-episode mendekati terakhir. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan menjelaskan alur lengkap dari serial She-Hulk episode 8 yang berjudul Katak dan Kostum yang Rusak. Mengisahkan seputar Jennifer Walters yang mendapatkan klien spesial dan akhirnya bertemu dengan sosok Daredevil, bintang utama dalam serial ini. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat segerombolan pencuri yang mengambil sejumlah barang dari toko elektronik. Kemudian datanglah pria berkostum hijau yang memperkenalkan diri sebagai Leapfrog. Pria ini mencoba menghentikan pencurian, namun dia sangat amatir. Bahkan belum selesai dengan urusannya, dia memilih melarikan diri dan alat yang digunakan sebagai mesin terbang malah rusak, membuatnya jatuh dan terbakar. Tidak lama, pria itu kemudian mendatangi kantor GLKNH guna ingin menuntut keadilan setelah sejumlah luka yang didapatkannya. Pria bernama lengkap Eugene Paul Petilio Jr. itu menuntut kompensasi untuk rasa sakit, penderitaan mental, dan lain-lain. Nah, setelah mendengarkan penjelasannya, Jennifer kemudian memutuskan bahwa ini adalah kasus yang disebabkan oleh kelalaian, kurangnya tanggung jawab, dan pelanggaran garansi dari sang pembuat kostum. Singkatnya, Jennifer akan menuntut desainer kostumnya karena sudah menjual barang cacat produksi. Namun, saat ditanya siapa pembuat kostum itu, Jennifer kemudian kaget setelah Petilio menjawab bahwa pembuat kostumnya adalah Luke Jacobson. Luke Jacobson, he specializes in super suits. Oh shit. Jennifer merasa bingung karena Luke adalah orang kepercayaannya dalam mengembangkan sejumlah pakaian yang bisa melar mengikuti transformasi tubuhnya. Untuk itu, dia mencoba menemui atasannya guna mempertanyakan perihal kasus ini. Jennifer bahkan meminta agar Park saja yang menangani kasusnya. Namun karena Mr. Petilio adalah orang terkenal, dia klien besar untuk kantor ini, dan Pak Holden Holloway tidak ingin mengecewakannya, maka She-Hulk tetap diminta untuk menangani kasusnya meskipun dia merasa sangat terpaksa. Kemudian, untuk meluruskan hal ini, Jennifer memutuskan menemui Luke Jacobson guna meyakinkannya dan membuatnya mengerti. Di sana, Luke sedang disibukkan dengan merangkai pakaian spesial pesanan Jennifer yang akan dipakai saat acara gala. Di sini, Jennifer mulai bercerita, dia sedang menghadapi kasus di mana seorang pria mengajukan tuntutan setelah kostum rusak yang Luke Jacobson jual kepadanya. Seketika, Luke Jacobson menjadi tersinggung. Dia marah karena dia yakin tidak pernah membuat kostum cacat produksi di sepanjang karirnya sebagai desainer kostum pahlawan super. Jennifer kemudian menyarankan mereka tidak harus sampai di meja pengadilan jika Luke mau bertanggung jawab atas kasus itu. Namun tetap, Luke merasa tersinggung karena Jennifer sudah mengkhianatinya. Pria itu kemudian merusak baju pesanan Jennifer dan menyatakan backlist kepadanya. Situasi kemudian mulai memanas dan keduanya akan bertemu di persidangan. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu di pengadilan. Terlihat Jennifer yang sudah siap mewakili Petilio, sementara Luke terlihat sendirian karena pengacaranya yang belum datang. Lalu, beberapa saat kemudian, pengacara Luke datang dan dia adalah pria muda bernama Matthew Murdock yang merupakan seorang pengacara yang tunanetra. Perdebatan dua pengacara kemudian terlihat di sini. Baik Jennifer dan Matt Murdock saling membela klien mereka masing-masing. Bahkan ada satu momen di mana Jennifer menyerang dengan mengatakan bahwa dengan kasus cacat produksi seperti ini, dikhawatirkan kostum buatan Jacobson akan mempengaruhi privasi dari penggunanya. Matt Murdock kemudian menunjukkan taringnya bahwa Luke Jacobson sangat berhati-hati dengan identitas pahlawan super yang memakai jasanya. Matt bahkan menyebut bahwa perjanjian Sokovia sudah dicabut, menandakan para pahlawan berhak beraksi di balik identitas yang rahasia. May I remind you that the Sokovia Accords have been repealed. Jadi jelas, Luke akan serius dengan kostumnya sehingga para pahlawan bisa beraksi dengan aman tanpa kebocoran identitas yang bisa mengancam dirinya juga orang-orang terdekatnya. Singkatnya, pengacara buta itu mengatakan bahwa Luke Jacobson tidak salah dalam memproduksi kostum, melainkan ada orang yang salah dalam memakai kostum tersebut. Tidak disangka, setelah mendengarkan perdebatan itu, hakim memutuskan Luke Jacobson tidak bersalah. Dan baru dalam episode kali ini, karakter sampingan berhasil mengalahkan She-Hulk sebagai tokoh utama di meja persidangan.
Di sini, dengan bodohnya Petilio malah mengeluarkan kostum leapfrog-nya dan mengejek kostum itu. Matt Murdock bisa mencium bau bahan bakar yang dipakai, dan pria itu mengaku memberikan bahan bakar jet sebagai sumber tenaga. Mr. Petilio, what kind of fuel did you use in your boosters? Jet fuel. Dan ternyata inilah titik masalahnya. Petilio tidak mendengarkan arahan Luke Jacobson, sehingga menyebabkan dirinya sendiri menjadi terluka. Beruntung, dia tidak mencelakai orang lain berkat tindakan di luar instruksi itu. Jennifer merasa menyesal dan dia meminta maaf kepada Luke, tapi sayang, pintu maaf sudah tertutup baginya. Malam harinya, seperti biasa Jennifer nongkrong di kafe langganannya. Mengejutkannya, Matt Murdock terlihat berada di sana dan mencoba berdamai dengan Jennifer. Meskipun kesal sudah dikalahkan dalam persidangan, Jennifer mengiyakan dan keduanya mulai bercerita. Dimulai dari Matt Murdock yang berasal dari New York, lalu memesan beberapa kostum kepada Luke Jacobson, dan sebagai gantinya, dia membantu menangani kasusnya sebagai bentuk balas budi. Jennifer juga bercerita, dia terpaksa mengangkat kasus dari klien yang bodoh dan tidak dewasa karena keluarga Petilio yang kaya raya dan atasannya tidak ingin mengecewakan mereka. Dari pertemuan ini, Jennifer seperti menaruh hati kepada Matthew. Bahkan ketika pria itu bercerita, Jennifer tidak bisa melepaskan pandangannya dari wajah Matt Murdock. Perbincangan keduanya berakhir setelah Matt memutuskan pergi setelah mendapatkan telepon dari seseorang. Sementara Jennifer mendapatkan pesan dari Todd, pria yang terobsesi dengan She-Hulk yang ternyata membutuhkan bantuan darinya. Kemudian, bertemulah mereka di sebuah restoran dengan gaya romantis. Dan bukannya menceritakan kasus hukum yang menimpanya, Todd malah membanggakan dirinya yang kaya raya dengan sukses membayar tombak asli Wakanda seharga $1 juta. So I of course win the auction, a milli. Melihat gelagat pria itu yang menyukainya, memamerkan harta, dan bertindak sok romantis, Jennifer malah ilfil dan memutuskan meninggalkannya. Selesai dari sana, Jennifer yang lelah terlihat merebahkan dirinya, sampai ada telepon masuk dari Petilio yang sedang dalam bahaya. Mendengar kliennya yang sedang tidak baik-baik saja, Jennifer memutuskan memakai kostum superhero-nya untuk beraksi pada malam itu. Terlihat Petilio yang dikejar pria misterius berkostum kuning. She-Hulk kemudian datang dan melawan pria bertopeng itu. Pertarungan keduanya cukup seru dan berujung pada kejar-kejaran. Pria bertopeng itu tetap mengejar Petilio sementara Jennifer mencoba menyerangnya. Pertarungan ini kemudian selesai setelah Jennifer mengeluarkan gelombang besar dari hentakan kedua telapak tangannya. Dan begitu topengnya dibuka, Jennifer terkejut karena Matt Murdock adalah pria di balik topeng tersebut. Dari sini, keduanya kembali berbicara. Matt memperkenalkan diri sebagai Daredevil dan dia mengejar Petilio karena pria itu sedang menyekap Luke Jacobson, jadi Matthew harus menyelamatkannya. Akhirnya, sudah diputuskan keduanya akan menuju ke lokasi di mana Luke Jacobson diamankan. Di tempat lain, terlihat Luke yang dipaksa membuat kostum untuk Petilio. Pria yang belum berpikir dewasa itu terus mengoceh agar Luke mau menambahkan banyak peralatan mutakhir seperti sistem AI canggih, kostum anti peluru, beberapa senjata mutakhir, dan panah beracun agar sama seperti beberapa spesies katak beracun. Nah, akhirnya keduanya sampai di sebuah tempat bernama Lilliput. Dari atas atap, mereka memata-matai Petilio yang ternyata memiliki sejumlah anak buah. Mengejutkannya, Daredevil bisa mengetahui jumlah lengkap dari anak buah Petilio. Mereka ada 25 orang dengan 7 di bawah, 8 di depan, dan 10 di lorong. Ini semua bisa dirasakannya hanya dengan mendengar detak jantung dari masing-masing orang. Daredevil bahkan bisa mendengar detak jantung Jennifer yang berbunyi semakin cepat, dan ini berhubungan dengan kondisi emosional yang dirasakannya. Kemudian, Daredevil memimpin misi kali ini. Dia meminta agar Jennifer menunggu di atap sementara dirinya akan beraksi melumpuhkan semua penjaga di sana. Dan hal yang paling dinantikan di serial ini akhirnya diperlihatkan. Dengan ganas dan brutal, Daredevil menyerang banyak bawahan Petilio mirip seperti dalam serialnya dulu. Memanfaatkan keahlian bela dirinya dan senjata yang dipakainya, Daredevil menyerang banyak musuh dengan cekatan dan sigap. Sayang, saat kita ingin melihat pertarungannya dengan banyak orang sekaligus, She-Hulk malah datang dan dengan cepat menyudahi pertarungan ini. Akhirnya, mereka masuk ke dalam. Jennifer membebaskan Luke Jacobson, sementara Matt Murdock menghabisi penjaga yang tersisa. Dalam kondisi ini, Jennifer meminta kliennya untuk berhenti bertindak lebih jauh karena ditakutkan urusannya akan semakin panjang. Namun pria bodoh itu malah kabur dan melompat dari ketinggian sampai menderita patah tulang.
Lalu, sebagai wujud terima kasih sudah diselamatkan, Luke Jacobson akhirnya mau membuat kostum untuk Jennifer lagi dan membuatnya menjadi sangat bahagia. Kemudian, kembali Jennifer menemui Matt Murdock di atas atap. Di sana mereka saling mengagumi satu sama lain dan memuji keterampilan masing-masing dalam mengatasi masalah barusan. Mendengar Matt Murdock akan kembali ke New York besok, Jennifer memberikan salam perpisahan yang tidak akan terlupakan. Keduanya terlihat bermesraan, saling berciuman, melepaskan kostum satu sama lain, dan kalian tahu sendiri apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, pagi pun tiba, dan terlihat Daredevil yang berjalan pulang tanpa memakai alas kaki. Kemudian seperti biasa, Jennifer berbicara kepada para penonton bahwa seharusnya acara ini sudah selesai dengan ending yang menyenangkan. Tapi Nikki kemudian datang dan mengajak Jennifer untuk bersiap menghadiri acara gala. Jennifer sendiri sempat merasa ada sesuatu yang akan terjadi, mengingat serial ini yang akan segera tamat. Dia bahkan memberikan bocoran akan ada kejutan yang menanti pemirsa dalam acara gala. Sampai tibalah dalam acara gala, Jennifer terlihat berjalan dengan Slay dan Anggun Lee di atas karpet yang dipersiapkan. Orang tuanya bahkan hadir, mereka ingin menyaksikan anak perempuannya, mengingat acara ini adalah bentuk penghargaan sebagai pengacara wanita terbaik di kota tersebut. Acara kemudian dibuka dan Jennifer mendapatkan penghargaan sebagai pengacara wanita of the years bersama para wanita lain, termasuk juga ada Mallory Book di sana. Semua dipanggil menuju ke atas panggung untuk memberikan pidato singkat masing-masing. Namun ketika tiba giliran Jennifer, ternyata benar ada sesuatu yang mengejutkan. Layar besar di belakangnya tiba-tiba berubah dengan sendirinya, dan ada dua orang yang mengaku dari situs intelijensia yang menolak pujian serta penghargaan untuk Jennifer. Situs itu membocorkan data dari telepon Jennifer, bahkan rekaman rahasia ketika dia bercinta dengan Josh beberapa waktu lalu. Rupanya, intelijensia sengaja ingin memancing emosi Jennifer dengan membuka aibnya. Adegan itu disaksikan banyak hadirin, bahkan orang tua Jennifer sekalipun, membuatnya murka dan sangat marah sampai mengacaukan malam penghargaan itu. Dalam kondisi kacau, Jennifer melihat sejumlah pria yang mencurigakan dan dia memutuskan untuk mengajarnya. Ketika Jennifer berhasil menangkap satu di antaranya, secara ajaib datang pasukan pengamanan dalam kondisi siaga yang entah dari mana asalnya. Meskipun sangat marah, Jennifer kemudian memutuskan untuk kooperatif dan mengikuti arahan dari pasukan pengamanan. Serial ini kemudian selesai dan menyisakan satu episode lagi sebelum akhirnya tamat. Berapa nilai kalian untuk episode kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.